Tolong tangkap saya. Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin beri contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanya dikit terus minta hasil korupsi. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak ada membantah. Itu urusan para pengacara saya. Untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tidak bersalah. Saya ingin luruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak berguna. Padahal koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang gerakan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Makanya terjadi pemerataan. Naif bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara. Nanti malah repot, mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti masuk penjara. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Makanya, memenjarakan koruptor justru merugikan keuangan negara. Daripada uang digunakan buat bangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi adil dan beradab, sesuai Pancasila. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan, dan semua orang ingin menikmati. Karena itu, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya. Bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Tolong! Jangan terlalu pojokan kami. Pikirkan! Bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin nggak ada yang ngurusi. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka, yang gak korupsi pun pasti dapat giliran korupsi. Saya tak malu mengakui diri saya koruptor. Saya justru bangga bisa mengaku begitu. Seperti terlepas semua beban saya dan bisa lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru bangga. Saya justru memberikan tauladan bahwa seorang koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun dia maling yang budiman. Karena itu, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu negeri ini.
supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan itu. Makanya koruptor macam kita harus mendukung proses itu. Karena itu, marilah mulai saat ini kita beri penghargaan kepada para koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi banyak harta yang berjasa mendukung proses pembusukan seluruh negeri. Anggap saja itu proses evolusi untuk melahirkan tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Makanya, lebih baik saya istirahat di penjara. Ketemu rekan-rekan koruptor saya lainnya. Kalau gitu kan enak. Rukun, saling berbagi pengalaman, korupsi nggak korupsi, asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak. Lihat, saya masih tetap sehat, cuma kelihatan tambah kurang waras saja. Kadang saya masih tetap heran terhadap para aparat kita. Kenapa masih sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah bersembunyi. Barangkali para aparat itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor kakap macam saya memang aset bangsa yang harus dilindungi.